Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini perkenalkan saya Muhammad Fauzan Ridhoi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul pengembangan dan kualitas modul fasilitas dalam proyek SMBA PT Telkom Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa dari yang pertama itu ada deskripsi pekerjaan, alur pekerjaan, lalu ada analisis sistem dan kebutuhan tangan kerja selama saya magang di PT Telkom Indonesia. Lalu untuk deskripsi pekerjaan, di sini saya ada dua deskripsi pekerjaan, di mana yang pertama saya bertindak sebagai asosiat product owner dan yang kedua sebagai quality assurance intern. Untuk yang pertama, untuk role asosiat product owner, saya peserta magang bertujuan untuk meringankan beban tugas dari product owner. Lalu untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh saya atau peserta magang, itu yang pertama membuat MOM atau minute of meeting dari setiap produk backlog. Lalu yang kedua membantu product owner untuk berinteraksi dengan PIC terkait pemasangan atau kebutuhan requirement. Lalu yang ketiga mengumpulkan evidence dari setiap backlog yang sudah diselesaikan berdasarkan KAK atau kerangka acuan kerja. Yang keempat, saya membantu product owner untuk membuat flowchart yang dibutuhkan seperti bisnis proses, flow permohonan fasilitas, flow status respon, dan lain-lain. Lalu yang kelima, mendampingi product owner setiap grooming dengan PIC. Mungkin grooming itu semacam diskusi dengan PIC ya. Lalu yang keenam itu bekerja sama dengan stream lain dan mengkoordinasikan dari setiap produk dari awal hingga akhir. Lalu yang ketujuh, saya memonitoring bug di dalam fasilitas. Apa saja bug yang terjadi dalam hari itu nanti akan saya laporkan ke tech lead. Lalu untuk role yang kedua, saya uh, bertindak sebagai quality assurance intern. Untuk role quality assurance, saya bertujuan untuk membantu dari stream fasilitas untuk mempercepat dari setiap sprint yang dijalankan setiap minggunya. Untuk jenis pekerjaan yang saya kerjakan, antara lain, yang pertama, bekerja sama dengan teknik product owner dan engineer. Yang kedua, melakukan pengujian produk backlog sesuai dengan expected result dari setiap backlog. Lalu yang ketiga, memastikan pengajuan sesuai dengan acceptance kriteria yang ditemukan dari setiap backlog. Lalu yang keempat, menjalankan dari setiap fitur dan melaporkan apabila ada masalah terkait fitur yang sedang diuji. Lalu yang kelima, membuat skenario testing dari setiap pengujian yang dilakukan. Lalu yang keenam, membuat evidence dari setiap pengujian agar dijadikan bukti bahwa fitur telah sesuai atau sesuai dengan expected result. Lalu untuk alur pekerjaannya, di sini alur pekerjaan di dalam PT Telkom terutama Project SRBA itu menggunakan metode Scrum. Saya akan menjelaskan alur pekerjaan dari flow ini. Pertama, peserta magang atau saya bertindak sebagai associate product owner, di mana peserta magang membantu product owner dalam mengumpulkan requirement dari setiap kementerian atau lembaga. Lalu product owner akan membuat produk backlog berdasarkan requirement dari setiap kementerian atau lembaga. Lalu, setelah dari pembuatan produk backlog akan dilakukan sprint planning dan grooming untuk menentukan setiap task akan diassign ke siapa dan menentukan story point dari setiap backlog. Setelah sprint planning, maka langkah selanjutnya dilakukan sprint backlog sesuai dengan waktu yang ditentukan pada saat sprint planning. Untuk waktu sprint itu berkisar satu minggu sampai 2 minggu itu berdasarkan kesepakatan saat grooming bersama internal tim dan juga dari uh, tingkat itu backlognya itu urgent atau tidak. Lalu saya di dalam sprint bertindak sebagai QA di sini. Jika suatu produk backlog itu sudah selesai dikerjakan, maka akan masuk ke dalam tahap QA untuk dilakukan pengujian berdasarkan expected result dari setiap produk backlog. Setelah sprint selesai, maka dilakukan user acceptance testing atau UAT dengan PIC. Dan setelah UAT, akan ditentukan apakah sudah sesuai dengan requirement dari PIC atau tidak.
Jika sudah memenuhi requirement, maka produk backlog tersebut akan naik ke production. Lalu setelah sprint selesai, maka akan diadakan sprint review dan retrospektif untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari sprint yang telah dilakukan untuk mengetahui keluhan dari tim selama sprint itu berlangsung. Lalu untuk analisis sistemnya, sistem yang ada masih belum terintegrasi dengan kementerian atau lembaga daerah terkait, yaitu dalam proses perizinan masih harus dilakukan melalui kementerian atau lembaga terkait, sehingga belum terintegrasi secara baik dan membuat proses yang lama dan memakan biaya juga yang banyak. Lalu, pada sistem sebelumnya, belum terdapat standar perizinan berusaha di kementerian atau lembaga, dan di sistem sebelumnya tidak mengakomodir dan memudahkan UMKM untuk bekerja sama dengan perusahaan. Lalu untuk gambaran sistem saat ini, pengelolaan sistem saat ini itu masih belum terintegrasi. Proses perizinan saat ini berlangsung berbeda, tidak bisa diproses di dalam satu aplikasi, di mana untuk pengajuan lainnya harus dilanjutkan ke kementerian atau lembaga daerah terkait, tidak bisa langsung di dalam OSS. Sistem integrasi saat ini masih belum terrealisasikan sepenuhnya. Lalu untuk pengembangan sistemnya, pengembangan sistem yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan kementerian atau lembaga daerah terkait. Lalu juga kita akan mengembangkan skala usaha berdasarkan resiko, itu dibagi ke dalam 4 resiko. Yang pertama resiko rendah, menengah, menengah tinggi, dan resiko tinggi. Lalu kita akan melakukan pengembangan sistem untuk kemudahan UMKM dengan mengintegrasikan OSS dengan sistem kemitraan mitra ini. Berikut adalah bisnis proses kemitraan mitrain. Jadi mulai dari sini pelaku usaha melakukan login OSS, terus juga melakukan permohonan di fasilitas, maka akan masuk ke dalam, setelah permohonan fasilitas itu ada sampai di dalam tahap kasih, maka akan ada kemitraan yang tombol kemitraan yang akan langsung ngedirect ke dalam halaman mitra ini. Lalu kebutuhan perangkat kerja. Selama saya magang, yang pertama saya menggunakan Jira Software, itu digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang digunakan di dalam metode Agile Scrum untuk melacak dan mengelola dari setiap produk backlog. Jira Software juga digunakan untuk memantau dari setiap progres produk backlog. Lalu Notion, perangkat lunak ini digunakan untuk mencatat rilis dokumen dari setiap produk backlog yang sudah naik ke production. Lalu Kibana, di sini saya menggunakan perangkat lunak ini itu digunakan untuk memonitoring bug di fasilitas pelayanan usaha di production. Di Kibana ini saat ada bug itu bisa melihat dari setiap log bug yang tersebut itu maka akan ke tracking semua. Lalu ada Google Workspace. Di sini saya menggunakan semacam Google Sheet, Google Drive, dan Google Document. Itu di Google Workspace itu sangat luas ya. Jadi kita bisa memanfaatkan apa aja yang bisa dimanfaatkan. Misal kayak Google Sheet itu digunakan saya sebagai APO, dan QA itu kalau di APO itu kita membuat untuk Google Sheet untuk tracking dari setiap produknya itu sampai di mana. Lalu kalau di QA itu untuk membuat skenario testingnya seperti itu. Lalu selanjutnya saya menggunakan Miro. Jadi perangkat lunak itu digunakan saya sebagai asisten product owner untuk melakukan brainstorming dengan product owner dan juga membuat flowchart atau bisnis proses modul fasilitas itu dalam Miro. Lalu ada Better. Di sini saya menggunakan ini sebagai ACPO dan QA, itu digunakan untuk berdiskusi terkait sebuah isu. Contoh kita ada isu di dalam fasilitas yang ada kaitannya dengan stream perizinan, maka kita akan berdiskusi dalam situ. Jadi di dalam situ ada terdapat bermacam-macam ruangan untuk setiap streamnya seperti itu. Lalu ada Debever. Jadi perangkat lunak ini saya gunakan sebagai APO dan QA untuk mengetahui data yang masuk ke dalam table database mana aja, dan juga untuk mengeksekusi query dari setiap table database seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya mengenai laporan magang saya.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.